Pernah nggak kamu masak sambal, tumisan, atau sayur asem, rasanya sudah lengkap, tapi masih terasa ada yang kurang? Lalu ditambahkan sedikit terasi, dan tiba-tiba rasanya berubah total. Lebih gurih, lebih nendang, lebih hidup. Tapi pernah nggak kamu bertanya, apakah terasi cuma soal rasa? Atau jangan-jangan, di balik aromanya yang tajam, ada potensi manfaat yang jarang dibahas? Hari ini kita akan ngobrol pelan-pelan, bukan buat menghakimi, bukan juga buat berlebihan, tapi buat mengenal terasi lebih dekat, dan mungkin lebih bijak. Assalamualaikum, halo teman-teman, terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu. Kalau kamu suka konten edukasi ringan, bahas makanan sehari-hari, kebiasaan yang sering dianggap sepele tapi ternyata punya cerita panjang di baliknya. Oh iya, kalau di tengah jalan kamu merasa konten ini bermanfaat, kamu bisa tekan subscribe biar nggak ketinggalan obrolan menarik berikutnya. Sekarang kita mulai pelan-pelan. Yang ke-1, terasi sebagai sumber senyawa hasil fermentasi alami. Terasi bukan bahan instan. Ia lahir dari proses fermentasi. Udang kecil atau rebon difermentasi dengan garam, dikeringkan, dipadatkan, dan dibiarkan waktu bekerja. Di proses inilah terbentuk berbagai senyawa alami. Fermentasi itu penting, karena fermentasi bisa mengubah bahan sederhana menjadi lebih kompleks. Dalam terasi, fermentasi menghasilkan senyawa peptida, asam amino, dan komponen rasa umami. Umami ini bukan cuma soal enak. Umami bisa membantu meningkatkan selera makan, terutama pada orang yang nafsu makannya menurun. Bagi lansia atau orang yang sedang dalam masa pemulihan, rasa gurih alami bisa membuat makanan terasa lebih ramah. Bukan dipaksa, tapi diterima tubuh dengan lebih nyaman. Yang kedua, kandungan protein alami dalam terasi. Terasi selama ini dikenal sebagai penyedap rasa tradisional yang kuat aromanya. Namun, di balik baunya yang khas dan rasanya yang tajam, terasi menyimpan kandungan protein alami yang sering luput dibahas. Terasi dibuat dari udang kecil atau rebon yang difermentasi, dan proses ini memegang peran penting dalam meningkatkan nilai gizi, terutama pada aspek proteinnya. Protein dalam terasi berasal langsung dari bahan hewani alami, bukan dari tambahan sintetis. Udang rebon sebagai bahan dasar terasi secara alami kaya akan asam amino, yaitu unit terkecil penyusun protein. Selama proses fermentasi berlangsung, protein kompleks ini akan terurai menjadi bentuk yang lebih sederhana, lebih mudah dikenali oleh tubuh, dan lebih mudah dimanfaatkan. Yang menarik, fermentasi pada terasi tidak sekadar mengawetkan, tetapi juga mengubah struktur protein. Enzim alami yang bekerja selama fermentasi membantu memecah protein menjadi asam amino bebas. Inilah yang membuat terasi memiliki rasa gurih alami atau sering disebut umami, tanpa perlu tambahan zat perasa buatan. Rasa gurih tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari kandungan protein dan asam amino yang aktif. Beberapa jenis asam amino penting seperti glutamat, alanin, dan leusin ditemukan dalam terasi hasil fermentasi. Asam amino ini berperan dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari pembentukan jaringan, dukungan metabolisme, hingga keterlibatan dalam sistem enzim. Dalam konteks ini, protein pada terasi bukan sekedar angka nutrisi, tetapi bagian dari mekanisme biologis yang hidup. Selain itu, protein dalam terasi tergolong protein hewani fermentasi yang memiliki karakter berbeda dibanding protein mentah. Fermentasi membantu menurunkan struktur protein yang terlalu kompleks, sehingga dalam beberapa kasus, tubuh lebih mudah mengenalinya. Inilah mengapa dalam budaya tradisional, terasi sering dianggap sebagai penyedap yang kuat dan mengenyangkan rasa, meski digunakan dalam jumlah kecil. Menariknya lagi, kandungan protein terasi tetap relatif stabil meski digunakan dalam masakan bersuhu tinggi. Hal ini karena sebagian protein sudah mengalami perubahan struktur sejak proses fermentasi. Dengan kata lain, terasi tidak hanya memberi rasa, tetapi juga membawa jejak nutrisi dari protein alaminya ke dalam masakan. Protein juga berperan dalam menciptakan aroma khas terasi. Selama fermentasi, pemecahan protein menghasilkan senyawa volatil yang memunculkan aroma tajam namun khas.
Aroma ini sering dianggap ekstrim, tetapi justru menjadi ciri bahwa terasi telah mengalami proses biokimia yang kompleks dan matang. Dalam konteks pangan tradisional, terasi bisa dilihat sebagai contoh bagaimana sumber protein sederhana dapat diolah melalui fermentasi menjadi bahan dengan karakter rasa, aroma, dan komposisi yang unik. Bukan protein dalam jumlah besar seperti daging atau ikan segar, tetapi protein terkonsentrasi yang fungsinya lebih sebagai penguat rasa sekaligus pembawa nutrisi. Protein alami dalam terasi juga menunjukkan bahwa makanan tradisional tidak selalu kalah dengan produk modern. Tanpa label tinggi protein, tanpa klaim berlebihan, terasi tetap menyimpan struktur protein asli dari laut yang telah beradaptasi melalui fermentasi dan menjadi bagian dari budaya makan masyarakat sejak lama. Dengan memahami kandungan protein dalam terasi, kita bisa melihat bahwa terasi bukan hanya soal bau atau rasa. Ia adalah hasil dari transformasi protein alami, proses panjang yang melibatkan waktu, mikroorganisme, dan pengetahuan tradisional, yang semuanya berpadu dalam satu bahan kecil, namun syarat makna gizi. Yang ketiga, sumber rasa umami yang membantu pengurangan garam. Terasi dikenal luas sebagai penyedap alami, tapi di balik aromanya yang kuat, terasi menyimpan peran penting sebagai sumber rasa umami. Rasa umami ini bukan sekedar soal lezat, melainkan berkaitan langsung dengan cara lidah dan otak merasakan gurih, serta bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan garam tanpa kehilangan cita rasa. Umami adalah rasa dasar kelima, selain manis, asin, asam, dan pahit. Rasa ini muncul dari asam glutamat alami dan senyawa sejenisnya yang terbentuk secara alami selama proses fermentasi. Pada terasi, fermentasi udang atau ikan kecil menghasilkan konsentrasi glutamat yang cukup tinggi, sehingga sensasi gurihnya terasa lebih dalam, lebih nempel, dan bertahan lama di lidah. Disinilah peran penting terasi mulai terlihat. Ketika suatu masakan memiliki rasa umami yang kuat, kebutuhan akan rasa asin otomatis berkurang. Lidah manusia cenderung merasa cukup dan puas meskipun kadar garamnya lebih rendah. Jadi bukan karena garamnya banyak, tetapi karena otak menerima sinyal kelezatan dari umami. Secara fisiologis, reseptor umami di lidah bekerja berbeda dengan reseptor asin. Saat glutamat alami merangsang reseptor ini, muncul sensasi gurih yang kompleks, membuat rasa makanan terasa lebih kaya, lebih bulat, dan tidak hambar meskipun kandungan natriumnya ditekan. Inilah alasan mengapa dalam berbagai masakan tradisional, terasi sering digunakan sedikit saja, namun efek rasanya terasa signifikan. Dari sudut pandang kebiasaan makan, keberadaan umami dari terasi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada garam tambahan. Tanpa disadari, banyak orang menambahkan garam berlebihan karena mencari rasa mantap. Padahal yang dicari sebenarnya adalah kedalaman rasa, bukan sekedar asin. Terasi menyediakan kedalaman itu lewat umami alaminya. Menariknya, penelitian tentang pola konsumsi menunjukkan bahwa makanan dengan kandungan umami yang cukup cenderung membuat orang lebih cepat merasa puas. Ada rasa cukup yang muncul lebih awal, sehingga keinginan untuk terus menambahkan garam, saus asin, atau penyedap lain menjadi berkurang. Ini berhubungan dengan cara otak memproses rasa gurih sebagai sinyal kepuasan. Dalam konteks kesehatan, pengurangan asupan garam menjadi topik penting karena konsumsi natrium berlebih sering dikaitkan dengan berbagai masalah metabolik. Disinilah peran terasi sebagai alternatif penyedap berbasis rasa, bukan sekedar asin, menjadi relevan. Bukan berarti terasi bebas natrium, tetapi daya umaminya memungkinkan penggunaan garam yang jauh lebih sedikit dalam satu hidangan. Selain itu, aroma khas terasi juga berperan dalam persepsi rasa. Aroma yang kuat dan kompleks membantu meningkatkan ekspektasi kelezatan, sehingga otak sudah siap menerima rasa gurih bahkan sebelum makanan masuk ke mulut. Efek ini membuat lidah tidak terlalu menuntut rasa asin yang dominan. Dalam banyak masakan Nusantara, terasi sering dipadukan dengan bahan segar seperti cabai, bawang, atau tomat. Kombinasi ini menciptakan sinergi rasa, di mana umami dari terasi memperkuat rasa alami bahan lain. Akibatnya, masakan tetap terasa kaya meskipun jumlah garam yang digunakan ditekan seminimal mungkin. Jika diperhatikan lebih dalam,
Fungsi terasi bukan untuk membuat makanan asin, melainkan untuk mengangkat rasa alami bahan makanan. Sayuran terasa lebih hidup, protein terasa lebih gurih, dan sambal terasa lebih menyatu. Semua ini berkontribusi pada satu hal penting, yaitu kepuasan rasa tanpa perlu garam berlebih. Dalam perspektif yang lebih luas, penggunaan bahan berlumami seperti terasi menunjukkan bahwa kelezatan tidak selalu identik dengan asin. Rasa gurih yang kompleks justru memberi pengalaman makan yang lebih seimbang, lebih dalam, dan lebih memuaskan. Ini menjelaskan mengapa sejak lama terasi dipertahankan dalam tradisi kuliner, bukan hanya sebagai bumbu, tetapi sebagai penyeimbang rasa alami. Yang keempat, mineral laut dalam jumlah kecil. Sebagai hasil laut, terasi mengandung mineral alami seperti kalsium, fosfor, dan zat besi dalam jumlah kecil. Jumlahnya memang tidak besar, tapi tetap berkontribusi. Mineral ini berperan dalam kesehatan tulang, pembentukan sel darah, dan fungsi syaraf. Sekali lagi, bukan sebagai sumber utama, tapi sebagai pelengkap alami dari makanan harian. Yang kelima, aroma kuat dan dampaknya pada indera makan. Aroma terasi memang tajam. Bagi sebagian orang, ini tantangan. Tapi, justru aroma inilah yang bisa merangsang indera penciuman. Penciuman berhubungan langsung dengan pusat nafsu makan di otak. Itulah kenapa, saat terasi ditumis, bau menyebar dan perut tiba-tiba terasa lapar. Respons ini alami. Tubuh merespons sinyal aroma sebelum makanan masuk ke mulut. Yang keenam, peran terasi dalam budaya makan seimbang. Terasi jarang dimakan sendiri. Ia selalu ditemani dengan cabai, dengan tomat, dengan sayur, dengan lauk. Artinya, terasi hampir selalu hadir dalam konteks makanan yang seimbang. Ini penting, karena makanan tradisional sering dirancang secara tidak sadar untuk saling melengkapi. Pedas, asam, gurih, segar, semua hadir bersama. Yang ketujuh, fermentasi dan potensi dukungan pencernaan. Makanan fermentasi sering dikaitkan dengan pencernaan. Walau terasi bukan probiotik aktif seperti yogurt, hasil fermentasinya tetap memberi sinyal positif pada sistem pencernaan. Asam amino dan senyawa hasil fermentasi bisa membantu kerja enzim pencernaan. Dalam jumlah kecil, terasi bisa membantu makanan lebih mudah diterima tubuh. Yang kedelapan, kepuasan makan dan kontrol porsi. Ini menarik. Makanan yang rasanya nendang seringkali membuat kita cepat puas. Bukan cepat kenyang karena banyak, tapi puas karena rasa. Terasi membantu menciptakan rasa mendalam. Dengan rasa yang cukup, kita cenderung tidak makan berlebihan. Ini bukan soal diet, tapi soal kesadaran rasa. Terasi dan tradisi makan pelan. Hidangan dengan terasi biasanya dimakan pelan. Disendok sedikit, dicocol sedikit. Tanpa sadar, kita makan lebih mindful. Dan makan pelan baik untuk pencernaan. Pengingat bahwa makanan tradisional punya cerita. Terasi bukan tren, ia warisan. Dari dapur nenek, dari pasar tradisional, dari budaya pesisir. Saat kita memakannya, kita bukan cuma makan rasa, tapi cerita. Mungkin kamu pernah mengalami ini. Pulang capek, nasi hangat, sambal terasi sederhana, bukan makanan mahal, tapi rasanya ngengah. Kadang, yang tubuh kita butuhkan bukan sesuatu yang rumit, tapi yang akrab, yang dikenal, yang tidak berlebihan. Terasi mengajarkan satu hal penting, sedikit tapi bermakna. Kalau kamu merasa obrolan ini menemani, kamu bisa subscribe, biar kita bisa terus ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal sederhana yang sering kita remehkan. Cara konsumsi. Terasi sebaiknya digunakan sebagai penyedap, bukan lauk utama. Dimasak matang, ditumis atau dibakar terlebih dahulu, dicampur dalam sambal, tumisan, atau kuah. Berapa banyak? Cukup sekitar setengah sendok teh hingga 1 sendok teh kecil per masakan untuk beberapa porsi. Tidak dianjurkan dikonsumsi setiap hari dalam jumlah besar. Efek samping. Tinggi natrium jika berlebihan. Bisa memicu tekanan darah naik bila dikonsumsi terlalu sering. Tidak dianjurkan untuk orang dengan alergi seafood, ibu hamil dan penderita asam urat,
perlu membatasi. Terima kasih sudah menemani sampai habis. Itu aja untuk hari ini. Semoga kamu tetap sehat dan penuh energi. Wassalamualaikum